Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 2 yaitu dengan judul peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran pemukiman di Kota Banjarmasin. Perkenalkan saya Novera, kemudian Saya Nur Aida. saya Abda Salwati. Saya Muhammad Al-Fajri. Ya, selamat pagi. Jadi di sini saya berada di ruang Kepala Dinas Pemadam Kebakaran yang berada di Kota Banjarmasin yaitu pemerintah kota. Mungkin Bapak bisa perkenalkan namanya dulu. Oh ya, nama pendek saja, 6 huruf Hendro. Oke. Kemudian di sini saya ingin menanyakan bagaimana sih peran pemerintah dalam menanggulangi dan mengatasi seringnya terjadinya kebakaran di Kota Banjarmasin, terutama di pemukiman warga yang padat sekali. Jadi kita kan kebakaran ini kita sudah memetakan yang mana rawan-rawan kebakaran. Jadi dari 5 kecamatan ini kita sudah punya data yang lahan-lahan yang rawan kebakaran. Nah, kemudian kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat berupa sosialisasi tentang penanganan kebakaran. Jadi kebakaran itu dari 52 kelurahan sudah kami jalankan itu sekitar 15 kelurahan lah kurang lebih itu di 2024 tadi, dan 2025 ini nanti 12 kelurahan lagi tambah. Jadi masyarakat kita latih menggunakan alat pemadam api ringan, bagaimana mengatasi kebakaran, bagaimana menghadapi situasi kebakaran. Kemudian juga kita memberitahu tentang penggunaan listrik sebagai bagaimana, kalau di rumah ditinggalkan bagaimana, kita berikan edukasi kepada masyarakat. Terus kemudian untuk dari program-program edukasi atau itu kan termasuk ke strategi pemerintah. Nah, untuk selain edukasi, apakah ada strategi lain dari pemerintah untuk menanggulangi kebakaran tersebut? Ada, kita kerjasama dengan BPK swasta, kami memberikan pelatihan bagaimana sih sebenarnya penanganan kebakaran ini yang baik, karena jangan sampai kita yang ingin memadam kebakaran malah kita jadi korban. Kan ada teknik-teknik tuh. Nah, kami ada diklat pelatihan terus sekitar 40 orang setiap tahun. Itu dari BPK swasta, kami datangkan narasumbernya dari Pusdiklat Jakarta, dari kementerian yang memberikan edukasi. Jadi bagaimana kebakaran itu, dari mana apinya, angin arah mana, itu harus tahu. BPK ini bukan serampangan aja gitu. Kemudian penanganan apabila ada korban, gimana kita penanganannya, kemudian awal yang dicari itu apa gitu kan. Kemudian safety-nya harus lebih ditingkatkan, jangan sampai BPK-nya yang ingin menolong malah BPK-nya yang ditolong. Gitu. Kemudian untuk dari segi faktor penghambatnya mungkin atau faktor yang mempengaruhi penanggulangan itu sulit diatasi? Ya, jadi penanggulangan ini sulit diatasi ini karena kota kita ini sangat kota tua. Itu yang pertama. Kemudian damkar ini kan tahun 2022 baru dibentuk. Yang BPK yang lama ini kan BPK Swakarsa. Sebenarnya seharusnya pemerintah ini ketika pemerintahan Banjarmasin ini ada, itu harus membentuk BPK. Contohnya kayak di DKI itu kan dia dibentuk tahun 70 damkarnya tuh. Jadi dia bisa mitigasi kebakaran. Mitigasi kebakaran misalnya bangunan ini dengan ini harus jedanya setengah meter. Kita lihat aja di klien kan nempel. Nah, kemudian tidak boleh kumuh. Kemudian kalau listrik itu harus 10 tahun harus diganti instalasinya, apalagi menaikkan daya. Nah, sekarang ini kan masyarakatnya, hebatnya masyarakat kita ini dayanya 900 naik 1300, instalasinya kada diganti tapi malah dinaikkan, itu panas pasti terbakar karena rata-rata ada 10 buah rumah ini rata-rata rumah kosong yang terbakaran. Kalau dari faktor sumber daya manusia, apakah dari BPK Swadaya sendiri itu memenuhi atau bisa jadi menjadi salah satu faktor penghambat juga? Jadi kalau BPK ini kan mereka itu kita kada tahu tuh yang anggota pastinya gitu. Kalau kayak damkar ini kan kami supirnya ini grup 1, supir grup 2 ini, grup 3 ini. Jadi kalau supirnya tidak ada tidak boleh jalan mobilnya itu. Jadi apabila dia berhalangan, dia izin dengan danrunya komandan regunya. Danrunya menyampaikan ke dantonnya menyampaikan kepala bidangnya. Jadi diganti pada hari itu shiftnya. Nah itu kemudian kita announce. Nah kawan-kawan yang BK swasta ini kan mereka tidak seperti itu. Siapa yang ada itu nyetir. Nah mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas jawabannya. Semoga
peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran di pemukiman Kota Banjarmasin semakin berkurang untuk kedepannya. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Baik, saya bersama pembicara kedua, anggota BPK BSC. Baik, Bapak boleh perkenalkan namanya. Nama saya Muhlis, anggota BPK BSC. Jabatan saya sebagai Korlap. Korlap itu koordinator lapangan lah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana peran barisan pemadam kebakaran dalam mengatasi kebakaran yang sering terjadi di Banjarmasin? Perannya ya untuk menolong orang kebakaran, seperti kebakaran kan ada itu lewat grup, biasanya ada berita kan, atau lewat HT lah. HT itu seperti radio. Tapi cara mengatasi yang lebih dalam lagi itu kayak apa, Pak? Kalau lebih dalamnya lagi, kita biasanya berkoordinasi sama pemerintah seperti Balakar atau seperti Pemko. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seringkali terjadinya kebakaran di Banjarmasin? Biasanya faktor-faktor itu karena kelalaian dari masyarakat, masak-masak atau listrik harus pendek biasanya gitu. Apakah barisan para pemadam kebakaran dalam penanganan kebakaran cukup diarahkan oleh pemerintah? Cukup diarahkan karena setiap 1 bulan sekali biasanya BPK Pemko kesini untuk berkoordinasi. Biasanya gitu. Koordinasi gitu. Lebih banyak memberi pelajaran. Ya, Oh iya. pelajaran. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu warga Cendrawasih dari Kota Banjarmasin Barat. Bisa perkenalkan diri? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Fabian Hamka. Saya dari warga Cendrawasih RT 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari Teluk Layan RT 3 RW 1 nomor 45. Apa tanggapan Tian sebagai warga mengenai seringnya terjadi kebakaran di Banjarmasin ini? Tanggapan saya tentu sangat resah karena dalam belakangan waktu kali ini di Banjarmasin sering terjadi kebakaran karena mungkin kelalaian dari warga itu juga. Baik. Terus apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan sering kali terjadinya kebakaran untuk di Banjarmasin ini? Faktor-faktor pada saat ini banyak sekali. Mungkin salah satunya yaitu kebocoran kompor gas atau arus pendek listrik dan lain-lain. Apa saja peran pemerintah selama ini dalam menangani dan menanggulangi kebakaran cukup baik? Peran pemerintah sebenarnya sekarang cukup penting karena untuk mengevaluasi juga apa yang dilakukan oleh damkar dari pemerintah kota, kemudian dari damkar swasta juga. Apakah menurut Anda peran pemerintah itu perlu diperbaiki dalam menangani dan menanggulangi kebakaran? Kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke arah Pemko swasta. Nah, mungkin tidak hanya damkar Pemko saja yang bekerja untuk menanggulangi kebakaran. Mungkin dari damkar swasta, mungkin itu kedepannya bisa dievaluasi lagi.